Oke, silakan teruskan. Oke, baik. Terima kasih. Oke, boleh. Oke, suara saya clear? Oke, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan di sesi subjek yang sangat luar biasa. Saya mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Amma ba'd, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin, idza hakamal hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajrani wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun. Wa fi riwayatin al-qudatu salasah qadiyani fin nari wa qadin fil jannah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyukru lillahi wahda alladhi an'ama alaina fi hadzal masa nastati yakni an naltaqi khasatan fi dirasah al-qanun al-islamiyah fi Indonesia. Ana Abdurrahman Misna min Indonesia, yakni sa'idun jiddan limadha li'anna al-yawm astati an naltaqi ma'akum the best student. Okay, brother and sister, the first thanks to our God, He is Lord of the world, and peace and praise to be constant to the last messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to his families, to his followers until to the doomsday. Brother and sister, I'm Abdurrahman Misno from Indonesia. I'm very happy today because we will discuss about the Islamic pluralism or the pluralism in law in Indonesia, specifically in muamalah or Islamic business law. Terima kasih. Actually, I will speak in Bahasa or in English or Arabic, but my inspiration, Dr. PG Ismail said, we can also talk with Bahasa, Melayu or Bahasa. And I love Melayu and I love Bahasa, so I will speak in Bahasa, specifically in Bahasa. Okay, thank you very much. Terima kasih. Saya boleh pun cakap bahasa Melayu, tapi Tuan PG ini cakap mesti saya guna bahasa Indonesia, ya. Jadi saya akan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Limadha? Why? Because we will talk about the law or legal in Indonesia. Baik, terima kasih. Saya manggilnya kalau di Indonesia biasanya itu adalah teman-teman semuanya. You are my friends, so I will call you teman-teman semuanya. Agree ya with me ya, saya kira setuju semuanya. Baik, I think ini adalah satu topik yang sangat menarik dan sangat penting untuk kita pahami ya. Mungkin yang dari Malaysia, Singapore, or Thailand, or other countries in Southeast Asia mungkin sudah pernah mendengar tentang Indonesia. So the background, kita akan berbicara tentang bagaimana sebenarnya sistem hukum yang ada di Indonesia. Mungkin teman-teman semuanya sudah pernah mendengar nih tentang adanya Aceh, kemudian ada Bali, ada Lombok, ada Papua, Celebes, Borneo dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah bagian dari wilayah Indonesia yang memiliki berbagai budaya, termasuk yang bagian dari our department or our faculty, yaitu di perundang-undangan ataupun undang-undang. Nah,
ketika kita berbicara ya tentang hukum ataupun sistem hukum, legal system yang ada di Indonesia, the first we must talk about the adat law in Indonesia. Jadi sebelum adanya berbagai pluralisme hukum, legal pluralism ya, pertama sekali di Indonesia ini ada yang namanya hukum adat or adat law. Ya, sampai hari ini ketika kita berbicara tentang adat ini itu sangat berkembang dari Aceh sampai ke Papua, dari Rote sampai ke Sangita Laut ya, semuanya ada hukum adatnya. Nah, kemudian setelah itu ada daripada hukum-hukum dari Hindu dan juga Buddha ya, kemudian juga masuk di sana hukum Islam ya, di mana ini akan sangat kontroversial I think ya. Kenapa? Karena nak cakap pasal Belanda nih, kalau kita cakap Dutch tuh ya, itu sangat mempengaruhi daripada hukum yang ada di Indonesia. So the third level ya, di bagian yang ketiga ini adalah tentang bagaimana hukum penjajah Belanda di Indonesia yang nantinya akan membentuk apa yang disebut dengan national legal system in Indonesia ya. Jadi kita akan belajar tentang hukum atau sistem hukum nasional yang ada di Indonesia, and specifically in Islamic economic law in Indonesia ya, hukum ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Ini tajuk kita ya daripada Prof. Ismail, Undang-Undang Islam di Indonesia, Pengaturan Muamalah. I translate to Indonesia, to bahasa hukum ekonomi syariah di Indonesia. Dan menurut saya ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena nanti ada beberapa istilah yang itu kemudian memiliki aneka warna, aneka color ya, multi warna, sehingga kita mesti paham lah tentang hukum ekonomi syariah yang ada di Indonesia. So bila saya cakap hukum ekonomi syariah, dalam minda kita itu adalah muamalah. Oke, teman-teman semuanya, hal yang menarik berikutnya ketika bicara tentang Indonesia ini sesuai dengan subjek kita today, yaitu tentang legal pluralism ya. Subjek kita nih kalau di Indonesia namanya mata kuliah. Mata kuliah ya. Jadi mata kuliah kita itu adalah pluralisme hukum. So kita akan tahu tentang bagaimana sebenarnya sistem hukum yang ada di Indonesia. Legal system in Indonesia kita punya itu ada 3 ya. Yang pertama tadi adalah adat law ya, adat law. Kemudian yang kedua adalah civil law, dan yang ketiga adalah Islamic law atau Syariah law. So it's different with Malaysia ya. Malaysia biasa guna common law, kita guna civil law karena memang negara kolonialismnya itu berbeza. Oke. Nah, kalau kita cakap pasal sistem hukum, tentu saja kita mesti paham definition ataupun takrif daripada legal system itu sendiri. Saya pahami sistem hukum itu adalah kumpulan. Ini bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bila nanti awak tak paham boleh tanya saya lah. Ya, we can discuss about our subject after presentation ya. Oke, jadi suatu kumpulan unsur-unsur yang saling berinteraksi yang merupakan satu kesatuan dan bekerja sama ke arah tujuan tertentu. So dia adalah sistem ya. Jadi sistem itu satu interaksi antara satu bidang dengan satu bidang yang lainnya, yang kemudian dia memiliki satu tujuan bersama-sama untuk meraih satu tujuan utama. Nah, di Indonesia ini kita ada di ujung kanan nih ada namanya Pancasila, yaitu dasar daripada negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, dalam Pancasila nanti ada sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nanti yang mungkin ada teman-teman dari Indonesia itu paham ada Pancasila. Panca itu artinya 5. Ya, sila itu artinya
ya macam apa ya, dia satu sila ataupun satu term lah ya. Oke, itu adalah Pancasila. Nah, yang kedua nanti adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Artinya maknanya adalah bahwa setelah Pancasila, ya ini sistem hukum yang ada di Indonesia ya. Jadi sistem hukum, legal system in Indonesia, the first is Pancasila, the second is Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ini kita merdeka ini tahun 1945. Nah, di pasal yang pertama, di ayat yang ketiga, kita mesti pahamlah ayat dalam bahasa Indonesia itu maknanya adalah verse ya. Kalau ayat dalam bahasa Melayu itu maknanya itu adalah kalimat gitu ya. Oke, jadi pasal 1 ayat ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa, kalau Malaysia bahwa ya, bahwa Indonesia adalah negara hukum. So, but different with other countries. Kenapa? Karena Indonesia ini dia memiliki legal pluralism tadi ya, pluralisme hukum yang ada 3 jenis ini. Ya sebenarnya kalau kita boleh detailkan, kita bisa detailkan itu akan di hukum adat saja. Nanti Van Vollenhoven daripada Dutch itu, daripada Belanda menyebutkan itu lebih dari 23 ya sistem hukum adat yang ada di Indonesia. Jadi kalau teman-teman semuanya datang ke Indonesia, kalau ke Aceh berbeda karena dia menggunakan konun atau Islamic law ya. Kalau kita ke Bali tentu berbeda. Kenapa? Dia menggunakan daripada Hindu ya. Nah, kemudian kalau kita ke Papua pun berbeza lagi. Nah, ini adalah the facts, the legal pluralism in Indonesia. Dan demikian juga nanti dalam peradilannya ataupun pengadilan. Bila tak paham pengadilan boleh tanya ke our lecture lah ya. Jadi di Indonesia ini ada namanya pengadilan negeri. Negeri ini maknanya adalah pengadilan ataupun the judge for government, ya government judge lah gitu ya. Nah yang kedua ada pengadilan agama. Pengadilan agama ini macam mahkamah syariah di Malaysia ataupun di Brunei Darussalam. Jadi ada juga satu lagi yaitu pengadilan ataupun peradilan yang itu diselesaikan dengan cara adat, ya termasuk dalam general election, for example ya kalau di Papua itu boleh menggunakan ya adat untuk mengambilan daripada vote-nya ya. Nah, dari legal system, sistemnya ini di Indonesia ini kita akan paham tentang bagaimana sebenarnya the facts or legal pluralism in Indonesia daripada teoris dan juga faktanya ya. Kalau kita bicara Indonesia yang paling barat tentu saja adalah Aceh. Nah, saya ambil daripada Warmansky. Saya yakin ini semuanya sudah sering belajar ya daripada lecture kita, pensyarah kita nih, The Comparative Law in Global Context, The Legal System of Asia and Africa ya. Bahwa pluralisme hukum itu adalah kita ngulang lagi ya teman-teman semuanya ya biar nggak bosan gitu ya. Nanti kalau dekat saya tanya-tanya nih, saya tanya. Oke, pluralisme hukum itu adalah pendekatan untuk memahami hubungan antara hukum tata negara, hukum positif, aspek masyarakat ataupun pendekatan sosio-yuridis dan juga hukum alam. Biasanya moral, etik ya, etika dan juga agama. Kalau di Indonesia agama saja, tidak ada istilah ugama ya, hanya agama saja. I talk also take from the Sally Angel Mary ya, bahkan mengatakan bahwa is generally defined as a situation in which two or more legal system ya coexist in the same social field. Dan ini terjadi sehingga di Indonesia itu mengenal istilah Bhinneka Tunggal Ika. Lihat di sebelah kanan ini ada Pancasila, kanan atas ini ya, ini ada Pancasila, di bawah itu ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah Sanskrit language, bahasa Sanskerta, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Ya walaupun berbeda sistem hukum tetapi tetap dalam satu kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ternyata semboyan ini pun ada di berbagai wilayah. Kalau di West Sumatera ya adat Basandi Sara, Syara Basandi Kitabullah. Kalau di Aceh ini adat Bakpo Temerehom, hukum Bak Syah Kuala, konun Bak Putro Pahang, resam Bak Laksamana ya. Adat itu dari sultan ya, kemudian hukum itu daripada ulama,
Konun dari putra putri Pahang dan Resam dari Laksamana. Yang daripada Pahang bolehlah bangga sedikit ya, karena ada sebutkan di Aceh guna kata-kata putro Pahang gitu ya, ini putri Pahang gitu ya. Jadi maknanya bahwa baik secara teori, in the theories, dan juga dalam faktanya bahwa legal pluralism ya, pluralisme hukum di Indonesia itu memang menjadi sebuah kenyataan, sebuah fakta yang oleh Belanda sendiri itu tidak bisa diganggu gugat gitu ya. Hukum adat mau dihilangkan tidak bisa, hukum Islam mau dihilangkan tidak bisa. Kenapa? Karena memang di masyarakat itu sudah sangat berkembang. So from this fact we know what difference between legal system in Malaysia and also in Indonesia ya. Nanti kita akan paham tuh tentang bagaimana sebenarnya perbedaan sistem hukum yang ada di Indonesia dan juga yang ada di Malaysia ya. Jadi kalau teman-teman mahasiswa dari Indonesia kemudian kuliahnya itu di Malaysia, biasanya ketika pulang agak beda ya sistem hukumnya. Iya, berbeda. Nah, ini pentingnya subjek hadihi ahamiyah hadihi mada al maudu. Ini pentingnya ya kuliah kita atau subjek kita ini tentang pluralisme hukum. Nah, kemudian if we talk about the civil law in Indonesia, ternyata kita menemukan ya, tadi saya bicara tentang ini ya, serius banget, nanti nggak ada yang ditanya nih nanti nih. Kalau di kelas itu biasa saya suka nanya nih, nanya yang sebelah sana tuh yang di ujung yang pakai hijab warna pink gitu ya, kemudian ada ikhwan yang di sini, laki-laki yang di sini, mesti kita discuss lah. Tapi karena ini online dan saya pun tak nampak nih daripada mana yang nampak screen saya saja, tapi tak apa, it's okay. Ada Dr. PJ Ismail yang boleh bantu saya ya. Jadi tadi saya berbicara tentang hukum yang ada di Indonesia atau sistem hukum yang ada di Indonesia ini ya. Jadi ada hukum adat, ada hukum Belanda atau ada adat law, ada civil law dan juga ada Islamic law. I will explain this system, legal systemnya. Nah, ini yang pertama. Jadi ternyata sampai hari ini kita sudah merdeka itu lebih dari 70 tahun gitu ya. Ternyata masih menggunakan civil law yang berasal dari Belanda. That's ya. Nah, di antaranya dalam hukum pidana kita menggunakan Wetboek van Strafrecht ya, yang ini digunakan sampai sekarang ditranslate to bahasa menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi nanti kalau ada perkara pidana ya, jinayah in Arabic ya, kalau jinayah itu diselesaikan dengan hukum Belanda yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Until today, until now ya, sampai hari ini kita masih menggunakan itu. Nah, hukum perdata kita juga masih menggunakan Burgerlijk Wetboek atau kita kalau orang Indonesia ngomong pasti orang Malaysia akan ketawa nih, namanya itu BW. BW sama dengan apa ya, cewek gitu ya. Cewek nggak tahu nih. Atau WA. Orang Malaysia kalau orang Indonesia bilang WA itu ketawa, senyum dia. Ya, kenapa WA? WA ini BW ya, BW ya. Ini ditranslate ke bahasa Indonesia menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, dalam bidang bisnis ataupun dagang kita juga menggunakan Wetboek van Kopenhandel ya, WWK ya. Nah, ini juga digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di Indonesia. Jadi satu lagi yaitu kita hari ini sampai hari ini di Indonesia itu masih menggunakan hukum acara perdata ya. Jadi kalau common law is very different with civil law. Di civil law itu kita gunakan apa? Kita gunakan Hergin Inland Reglement. Jadi hukum acara yang memang peninggalan ya daripada legacy daripada Belanda yang sampai hari ini itu masih kita gunakan di Indonesia ini. Nah, fakta ini menunjukkan bahwa ya di Indonesia civil law itu masih berjalan, tetapi yang uniknya, yang menariknya itu adalah justru hukum Islam juga ada dan juga hukum adat pun ada. Kita akan lihat kira-kira seperti apa harmoni bahasanya itu ya, harmoni sistem hukum di Indonesia. Oke, ini tadi adalah civil law. Yang berikutnya adalah adat law. Saya ambil misalnya ini adalah peraturan daripada government
Gubernur di Riau tentang Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 14 tahun 2018 tentang pedoman pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Maknanya apa? Maknanya bahwa hukum adat di Indonesia itu juga berjalan sampai hari ini. Tadi saya sebutkan Cornelis van Vollenhoven menunjukkan ada lebih dari 23 lingkungan adat di Nusantara, khasnya di Indonesia. Ini sebenarnya masih lebih dari ini ya. Ini karena dari sana itu masa penjajahan, sekarang itu lebih banyak lagi nih. Jawa Barat, Jawa Tengah ya itu lebih banyak lagi, belum lagi di Borneo, kemudian juga di Celebes, di Sulawesi, di Papua, kemudian juga di Nusa Tenggara sendiri, sangat banyak sekali gitu ya. Nah, kalau Clifford Geertz-nya ini dalam bukunya Santri, Priyayi, dan Abangan itu menyebutkan lebih dari 350 budaya dan 250 bahasa dan juga keyakinan agama dan juga hukum adat ya, sehingga kalau umpamanya ke Indonesia tadi ke Jawa Barat ya, seperti saya di Bogor nih, next time bolehlah jalan-jalan ke Bogor. Dr. Piji Ismail pernah datang ke Bogor nih ya. Jadi ke Bogor ini dia pun berbeda, dia Sundanese law ya. Kemudian saya pun pernah riset di satu orang asli ya, satu community itu juga menggunakan hukum adatnya. Banyak sekali hukum adatnya. Hari ini misalnya mereka tak guna elektrik ya, mereka tidak menggunakan listrik, tidak boleh menggunakan semua yang sifatnya itu modern atau modern. Nah, sampai sekarang masih ada, bahkan mereka tidak boleh untuk menulis, tidak boleh untuk sekolah ya, padahal di luar sana udah sangat luar biasa gitu ya. Nanti bolehlah datang ke Bogor ya, ke Indonesia gitu ya. Oke, jadi ini adalah eksistensi daripada adat law in Indonesia. Jadi sebuah fakta secara teoris dan juga secara fakta menunjukkan memang seperti itu adanya. Nah, nanti dalam bidang muamalah pun itu sangat-sangat berpengaruh ya. Jadi kalau teman-teman semuanya misalnya ke Madura misalnya, tahu Madura tak? Madura ini sebelahnya Bali ya, sebelahnya lagi Lombok. Nah, di Madura itu dia ada satu sistem hukum adat yang tidak ada di wilayah yang lainnya gitu ya. Kita jemputlah supaya boleh pusing-pusing di Indonesia. Nah, hukum Islam ya, Islamic law in Indonesia ini juga perkembangannya, actually my PhD in Islamic law gitu ya. Jadi kita paham tentang perkawinan atau pernikahan ya, kemudian juga ada haji dan umroh, kemudian ada wakaf, ada lagi zakat, kemudian Islamic banking atau perbankan syariah. Kita memiliki ada kompilasi hukum Islam, and we will discuss about the KHES, kompilasi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Nah, jadi kalau ada kata cakap muamalah dalam bahasa Melayu nih, dalam bahasa Indonesianya adalah hukum ekonomi syariah. Why we not use Islamic ya, we use syariah. For example Islamic banking, kita menyebutnya, kami menyebutnya adalah apa? Perbankan syariah, asuransi syariah, pariwisata syariah, kemudian hotel syariah, resort syariah ya, hospital, rumah sakit syariah. Sampai nanti ada apalagi itu, semuanya menggunakan kata-kata syariah. If you have question, please ask me ya. Jadi kalau yang mau bertanya, penasaran, pengen tahu, boleh tanya ke saya gitu ya. Hari ini we have about 60 minutes ya, I think. Oke, ini adalah hukum Islam Indonesia, banyak sekali ya komponen-komponen, dari mulai perkawinan sampai kepada haji. Wah, haji belum disebutkan, nanti di terakhir gitu ya. Ini detailnya berbagai undang-undang. Tadi saya sudah cakap bahwa di Indonesia ini sistem hukum yang ada di Indonesia jelas, pertama itu adalah Pancasila, kemudian di bawahnya itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian di bawahnya nanti ada peraturan-peraturan ya, dari mulai peraturan presiden, kemudian peraturan di sini ada Mahkamah Agung, kemudian juga sampai di bawahnya lagi nanti ada peraturan menteri, nanti ada peraturan gubernur, sampai ada peraturan bupati, peraturan camat, sampai peraturan desa
Wah, paham tak, desa ini macam kampung lah bila di Malaysia. So ketua kampung ini dia boleh buat satu aturan. Misal seorang lelaki ini mesti dia yang muslim ini mesti sholat berjamaah, atau mungkin perempuan bila dia udah balik dia mesti guna telekung, mesti guna hijab ataupun jilbab misalnya. Itu adalah ada di last kali yang paling bawah itu peraturan peraturan daerah ataupun perda syariah, and we namely with Qanun al-Islami fi Indonesia. Naam. Nah, Samir, continue. This was example Islamic law in Aceh, Indonesia. Ya, banyak sekali ini dari barat. Mungkin next time bila ada masa lagi kita boleh cakap pasal adat law in Papua. Ini kita paling hujung daripada Indonesia, yaitu di barat. Kenapa di barat atau di Aceh ini menggunakan sistem hukum Islam? Mereka menggunakan konun, ya. Sebenarnya actually in Indonesia the discuss or the study about the Islamic law today, ya, specifically in the PhD level always talk about the konun, ya, atau taknin. Jadi kalau di Indonesia di kajian, di studi tentang hukum Islam itu kita akan menemukan namanya taknin ataupun konun. Jadi agak sedikit berbeda istilahnya nih dengan di Malaysia. Jadi kalau konun itu adalah perundang-undangan syariah, ya, yang ada dalam modern state, in the modern state gitu ya. Nah, contohnya adalah ini ya, bahwa tadi saya sebutkan bahwa Undang-Undang Dasar UUD gitu ya. UUD Undang-Undang Dasar 1945 itu menyebutkan bahwa sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia itu mengakui adanya tiga daerah istimewa Aceh, daerah istimewa Yogyakarta, dan daerah khusus ibu kota Jakarta, daerah khusus DKI Jakarta. Sekarang kita ada tambah nih sama dengan ini daripada Dr. Biji Ismail di Borneo, di Nusantara, ya, Negara Rimba Raya. Wah, itu di Borneo ininya ya, luar biasa. Kalimantan kita biasa nyebutnya ya. Nah, jadi konstitusi tentang Aceh ini dia memang khas ya. Kenapa tadi? Karena memang legal pluralism lah ya, legal pluralism system ya. Lidah saya agak ini sedikit ya karena orang Indonesia dan masih keturunan daripada Jawa ya, jadi nggak apa-apa lah ya. Kita lanjut, lanjutkan pokoknya ya, harus semangat kalau kuliah tuh ya. Oke, yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Provinsi Aceh. Ternyata hari ini today ya, yang disebut tadi dengan Perda Syariah bukan hanya di Aceh. Banyak wilayah semisal di Celebes, di Gorontalo, kemudian sampai juga di Jawa Barat sendiri, misal di Cianjur gitu ya, kemudian juga di Jawa Timur, kemudian di NTB, Nusa Tenggara Barat, di Lombok, mereka banyak menggunakan atau membuat aturan hukum ya, yang mereka kontennya adalah Islam, yang kita nyebut tadi adalah konun ataupun peraturan daerah syariah atau perda syariah. Misal aturan tentang khamr ya, alkohol, minuman keras. Atau minuman keras nggak? Minuman keras, jadi minumnya keras gitu ya, kayak macam apalah tak ini ya, kalau di Malaysia itu minuman keras itu ya, khamr ya. Nah, ini adalah dasar hukum formal hukum Islam yang ada di Aceh. Okay, we'll talk about the Islamic economic law in Indonesia or Islamic business law in Indonesia. Sebelum kita masuk ada tiga istilah, teman-teman semuanya ya. Yang ngantuk mungkin boleh cuci muka dulu gitu ya, biar nggak ngantuk gitu ya. Waktu kita sangat sangat terbatas. Jadi ingat tadi muamalah di Indonesia itu biasanya digunakan istilah hukum ekonomi syariah. If we translate to English itu biasanya menjadi Islamic business law. It's a very different ya, beda banget nih sebenarnya nih. Tapi ya nggak apa-apa lah. Intinya muamalah, kemudian hukum ekonomi syariah, Islamic business law. Sebenarnya sih harusnya Islamic economic law ya, tapi menjadi Islamic business law gitu ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan hukum ekonomi syariah itu adalah dari perspektif ilmu, itu adalah ilmu yang mempelajari tentang activity
aktivitas dan perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi, ya, yang berdasarkan kepada syariat Islam. So itu adalah makna lain daripada fikih, ya. Fikih, ya, itu adalah hukum ekonomi syariah. Fikih khasnya adalah di bidang fikih muamalah. Fikih muamalah lebih spesifik lagi, yaitu fikih muamalah al-maliyah. Itu adalah muamalah. Di Indonesia hukum ekonomi syariah. Hukum-hukum yang terkait dengan activity ekonomi yang didasarkan kepada values or Islamic values, kepada nilai-nilai daripada syariah Islam. Nah, dari sini berarti kita paham, dan di Indonesia ada satu fakulti, ya, fakulti nama dia itu adalah Hukum Ekonomi Syariah atau HES. HES, Hukum Ekonomi Syariah. Dia satu jurusan ataupun satu fakulti di Islamic University ataupun di General University yang ada di Indonesia, yang biasa kita menyebutnya dengan muamalah. Sehingga hari ini kita bicara tentang hukum ekonomi syariah di Indonesia atau pengaturan muamalah di Indonesia. Oke. We talk about the existence of Sharia economic law in Indonesia. Yeah, the first in sociological perspective, the second is juridical perspektif, dan juga yang ketiga adalah political perspektif. Ya, jadi ketika ditanya kenapa hukum ekonomi syariah ataupun muamalah dia boleh eksis di Indonesia? Pertama, daripada perspektif sosiologis, ya, sosiologis ini dari perspektif sosiologis berarti memang karena Indonesia ini adalah mayoriti Muslim. Kita lebih kurang dalam 87% sekarang ini, bahkan dulu sampai 90%. Sekarang in the fact sebenarnya sekitar 87%. 87% Muslim di Indonesia. So secara sosiologi, ya, mereka ingin, ya, dalam if you study about the Islamic law, we know the syahada or credo theories, ya. Jadi dalam teori syahadah kita menemukan bahwa kalau saya itu Muslim, saya wajib untuk atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ya. Mayoritas di Indonesia adalah Muslim. Kemudian munculnya berbagai institution ataupun lembaga ekonomi di Indonesia sekarang sudah sangat banyak, ya. Mulai dari first adalah perbankan syariah, Islamic banking, kemudian asuransi syariah, ya, Islamic insurance, kemudian juga pasar modal syariah, Islamic stock exchange, ya, kemudian sampai kepada Islamic bonds ataupun di Malaysia biasa cakap sukuk, ya, Kemudian sekarang tren kepada wakaf produktif, zakat, kemudian juga rumah sakit syariah, ya, Islamic hospital, kemudian juga Islamic resort syariah, ya, halal tourism ataupun Islamic tourism, kita menyebutnya pariwisata syariah, ya, kemudian juga berbagai orange economic, ya, yang banyak sekali berkembang di Indonesia. Itu menunjukkan bahwa the existence daripada muamalah di Indonesia itu memang betul-betul ada dan berkembang saat ini, ya, sampai ada misalnya untuk yang agak kelihatan syariah, penginapan syariah, gitu, ya. Ojek pun, tahu ojek tak, ya? Saya tak macam Uber lah, ya, macam Grab macam tu. Dia dah ada yang syariah, ya, ada syariah. Dulu ada operating untuk seluler, untuk telepon bimbit tu pun ada syariah, ya. Banyak sekarang guna syariah, TV, radio, banyak hal itu guna kata-kata termasuk misalnya HR, manajemen sumber daya manusia, ya, human resource development, kita guna
human management, human resource management ya. Kemudian juga akuntansi, kemudian CSR ya, corporate social responsibility ya, semuanya menggunakan kata syariah. Termasuk di hukum, kebetulan saya juga satu daripada pengurus di APESI, Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Syariah ya. Ini secara sosiologi ini dia tidak bisa dibantah. Wah, tak boleh dibantah ya, karena memang faktanya macam itu. Yang kedua secara yuridis, legal formal ya. Kita ada typing error, Pancasila. Pancasila tadi saya ada cakap, yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya, yang kedua adalah apa? Undang-Undang Dasar 1945 bahwa semua warga negara Indonesia diperbolehkan atau diberikan kebebasan untuk memeluk agama, melaksanakan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang Islam silahkan melaksanakan Islam, yang Kristen silahkan melaksanakan Kristennya, yang Buddhis silahkan, kita free ya, silahkan, tidak ada unsur pemaksaan dan sebagainya. Yang ketiga ada undang-undang syariah, tadi banyak sangat, setiap saya akan mention itu semuanya ya. Jadi secara yuridis, secara legal formalnya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan juga undang-undang berbasis syariah itu menunjukkan ya memang clear, jelas sekali. Bahkan ada satu prediksi mengatakan bahwa hukum adat will dead, akan mati, akan hilang. Kemudian hukum sivil dia akan ini my perception ya, itu akan ketinggalan zaman ya. Nah, hanya hukum Islam yang dia betul-betul dynamic ya, dinamis mengikuti perkembangan zaman. Misalnya sekarang ada akad kafalah yang kemudian dikembangkan menjadi garansi bank ya, bank guarantee. Ya, kemudian untuk hedging misalnya kita dah ada Islamic hedging, kita nyebutnya dengan hedging syariah ya. Letter of credit kita tukar ya, kita ganti ya, kita rubah. Tadi ada kata perubahan, nanti kalau rubah bahasa Malaysia ini rubah lah ya, macam rubah itu apa ya, macam binatang yang ada di ghobah ya, yang ada di hutan ya, itu rubah. Tapi kalau kita merubah itu maknanya itu tukar ya, kita tukar lah ya. Nah, kemudian secara politik pun aspirasi daripada Muslim. Nah, I will talk for you about what difference between Malaysia and Indonesia, specifically in Islamic economic and business. The first, Indonesia is bottom up, and Malaysia actually in my perception ya adalah top down. Nah, ini menjadi satu kekuatan masing-masing daripada negara itu. Oke, nampak? Oke, sip. Sorry. Oke, semangat sekali nih. Terima kasih teman-teman semuanya. Lagi 2 minutes gitu ya. Padahal kita masih banyak nih. Ini eksistensi pada hukum ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Tadi sosiologi ini adalah explanation-nya ya, penjelasannya, bayannya. Kemudian ini hukum ekonomi syariah Indonesia dari mulai saya boleh tukar saya ini menjadi 3. Pertama adalah jadi ini inti. Wah, intinya ingat ya teman-teman semuanya, intinya adalah Islamic economic law in Indonesia. First adalah Islamic business law. Ini ada banking, ada insurance, ada pasar modal dan bisnis yang lain termasuk retail, Islamic kooperatif ya, koperasi syariah, minimarket syariah, banyak banget lah ya. Ada juga Islamic social finance. Ini di Malaysia familiar lah ya, famous ya untuk Islamic social finance, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Kita sedang wakaf ini namanya wakaf link sukuk. Tadi dah paham tentang sukuk. Kemudian other muamalah, kita tahu ada halal industry, halal lifestyle, halal tourism, Islamic tourism dan lain sebagainya. Nah, ini kalau ditanya tentang aturan daripada syariah economic law di Indonesia ini, mulai dari tentang perbankan tadi yang di atas itu tentang pernikahan nggak kita tidak disebutkan ya, karena pernikahan actually ini juga muamalah juga, tapi specifically muamalah al-maliyah. Oke, ya. Yang pertama ada undang-undang yang terakhirnya itu adalah nomor 21 tahun 2008 tentang Islamic banking ya, namely perbankan syariah.
kemudian juga ada surat berharga syariah negara SBSN, ini sukuk daripada government yang ada di Indonesia. Alhamdulillah udah cukup banyak, dia boleh pun di link dengan wakaf ya. Kemudian ada undang-undang tentang asuransi tadi, asuransi syariah, kemudian tentang peradilan agama. Ini yang paling penting. Kenapa? Karena di last saya akan cakap pasal sengketa daripada ekonomi syariah. Ini student ataupun pelajar daripada konun atau perundang-undangan mesti paham lah, dan nanti mesti datang ke Indonesia nih ya. Kita boleh jumpa, nanti kita boleh pusing-pusing ya. Oke, nah ini ada tadi tentang wakaf sudah ada, kemudian tentang zakat, kemudian kompilasi hukum Islam, kemudian kompilasi hukum ekonomi syariah di Indonesia, ada daripada peraturan BI ya, Indonesian Banking, Bank Sentralnya Indonesia, kemudian juga OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan juga di Dewan Syariah Nasional Indonesia. Ini di Islamic Banking beberapa peraturannya, ini kompilasi hukum ekonomi syariah. Jadi teman-teman semuanya, pelajar sekalian, bila mau tahu tentang muamalah, baca ini kompilasi hukum ekonomi syariah di Indonesia, KHES ya, KHES ya. Buku pertama tentang subjek hukum, kemudian tentang amwal, harta, kemudian tentang akad, buku kedua, buku ketiga tentang zakat dan hibah, buku keempat tentang akuntansi dan syariah. Ini satu yang the new one yang ada di peraturan perundang-undangan Indonesia ya, yang disebut dengan compilation atau kompilasi ya, karena sebelumnya juga ada kompilasi hukum Islam di Indonesia atau kompilasi hukum Islam di Indonesia KHI, itu ada wakaf dengan warisan ya, sedikit gitu ya. Nah, ini penyelesaian terakhir sekali dari saya, ini tentang peraturan daripada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini dia satu level paling tinggi, court paling tinggi di Indonesia, Mahkamah Agung ya. Ini tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Jadi ekonomi syariah dan berjalan, ada sengketa, ada problem, ada permasalahan, so diselesaikannya adalah di pengadilan agama. PA, kita nyebut PA ya, pengadilan agama. Kita pun udah ada dua. Pertama adalah small claim court. Saya rasa ini udah biasa nih dalam common law juga mungkin ya. Kemudian juga penyelesaian perkara dengan acara biasa. Ini biasa dilakukan untuk sengketa yang ada di muamalah, sengketa ya, perselisihan ya terkait dengan bidang ekonomi, bisnis ya, syariah yang ada di Indonesia, kembali kepada pengadilan agama dan diatur sesuai dengan keputusan ataupun peraturan Mahkamah Agung nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah ya. Ini semua dari saya, dan kita bisa diskusi tentang legal pluralism in Indonesia. Mudah-mudahan nggak ada yang ngantuk nih ya. Semuanya semangat untuk terus belajar. Oke, terima kasih. Silakan dokter. Any question atau waktunya dah habis? Ya, kita masih ada. Alhamdulillah. Terima kasih banyak dokter atas semua yang diberikan. Dengar tak? Oke, ada semua yang diberikan dan insyaAllah kita akan jumpa lagi setelah. Jadi sekali dokter, kita akan bergambar dulu boleh? Oke. Bergambar, boleh saya orang ni ke depan ni ataupun menghadap situ. Sama akan bergambar seperti itu. Boleh? Boleh, boleh. Bisa ya? Bisa. Okay. Mau ya? Mau ya? Oke. Oke, silakan.